Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, eh, kita dalam pertemuan ketiga ini kita akan lanjutkan pembahasan dalam mata kuliah ekonomi Islam ini dengan topik politik ekonomi Islam. Saudara sekalian, sebagaimana perlu kita ketahui bahwa dalam politik ekonomi Islam ini adalah bertujuan untuk ingin dicapainya dalam pelaksanaan hukum-hukum yang digunakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai macam urusan hidup manusia. Konteks politik ekonomi Islam berbeda dalam pandangan kapitalis maupun sosialis. Ya. Ini didasarkan pada kata dasar dari politik. Ya. Kalau politik dalam konteks kapitalis adalah doa seni ya untuk meraih kekuasaan. Sedangkan dalam Islam adalah dengan dari sisi bahasa siasatan sasa yasusu siasatan. Ya, artinya terkait dengan urusan umat. Ya, artinya dalam politik ekonomi Islam ini mencakup hal-hal yang bagaimana Islam memberikan aturan ya, tentang penyelesaiannya problematika yang terjadi pada umat ya, baik masalah terutama khusus masalah ekonomi ya. Sehingga disinilah hukum-hukum apa yang kemudian digunakan dalam pengaturan dan penyelesaian berbagai macam urusan hidup manusia. Ini membedakan politik ekonomi Islam dengan politik dalam pandangan kapitalis maupun sosialis. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa memang ekonomi seringkali berkaitan dengan masalah finansial, pendanaan, ya. Dan sering saya juga sampaikan bahwa ketika kita bicara tentang ekonomi tidak lepas dari bicara politik, ya karena nanti kebijakan ekonomi atau ya kebijakan ekonomi sendiri merupakan produk politik kan gitu ya. Nanti berkaitan bagaimana pandangan Islam politik ekonomi berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, keamanan dan infrastruktur misalnya seperti itu. Nah, bicara ekonomi politik Islam, ya ini bukan dalam perspektif ya tidak untuk meningkatkan kesejahteraan sebuah negara, ya, tanpa memperhatikan jaminan pada setiap orang menikmati peningkatan taraf hidupnya. Jadi kalau kita menggunakan saat ini dengan indikator income per kapita untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, itu kan sebetulnya adalah indikator yang semu. Bayangkan mudah memang menghitungnya ya. Dengan cara PDRB dibagi dengan jumlah penduduk, maka dikatakan setiap penduduk akan memiliki pendapatan per kapita sebesar itu. Artinya bagi satu keluarga yang faktanya misalkan hanya orang tua ya atau bapaknya ya yang bekerja sementara istri dan anak-anak tidak bekerja, ya kan seolah mendapatkan pendapatan yang dikalikan saja 4 misalkan, padahal yang bekerja hanya 1 orang. Itu satu ya. Yang kedua adalah bagaimana dalam pandangan Islam ya, memandang kebutuhan itu adalah individu per individu. Ya, seringkali kita mendengarkan dalam beberapa kesempatan bahwa kebutuhan pangan kita cukup, ya, stok pangan beras kita cukup, minyak goreng cukup, terigu cukup. Itu karena memperhatikan jumlah kebutuhan dikalikan dengan jumlah penduduk. Padahal apakah betul setiap penduduk atau dan masyarakat dan bisa mengakses ya, bisa mendapatkan, kan tidak seperti itu. Nah ini dalam konteks ekonomi Islam tidak dalam konteks suatu negara saja, tapi bagaimana taraf hidup individu itu sendiri menjadikan satu hal yang menjadikan perhatian. Kemudian yang kedua, tidak untuk kemakmuran individu dengan cara sebebas-bebasnya, tanpa memperhatikan terjamin atau tidaknya hak hidup individu lainnya. Karena dalam sistem kapitalis ya sangat menjunjung tinggi kebebasan ya, individualisme dan sebagainya. Jadi istilahnya masa bodoh dengan orang lain lah, ya, salah pendapatan bagi dirinya dan sebagainya, ya makmuran sebesar besarnya, sehingga yang muncul adalah gap, ya, ketimpangan antara yang kaya, yang makin kaya dengan yang miskin dengan yang makin miskin. Apalagi sekarang dengan kebijakan kenaikan BBM itu akan memperlebar ya perbedaan atau senjangan masyarakat. Ya. Nah, sehingga saudara sekalian bahwa
Politik ekonomi Islam ini bertujuan bagaimana menjamin hak hidup bagi setiap orang sebagai manusia dengan pola interaksi yang tertentu, ya disitulah kemudian interaksi itu dengan dengan aturan yang diatur oleh aturan Islam, ya, dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan makmuranya. Jadi dalam Islam tidak melarang orang kaya, saudara, ya, karena faktanya bagaimana sahabat Rasul, ya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu sebagai seorang saudagar, sebagai ya miliuner atau bilioner, ya, tapi yang penting dalam Islam adalah bagaimana pertanggungjawaban dari apa yang dia dapatkan dan untuk apa harta itu digunakan. Sehingga dalam hal ini politik ekonomi Islam itu tujuannya adalah jaminan pemenuhan terhadap seluruh kebutuhan pokok, ya, atau primer dan seluruh individu masyarakat. Demikian juga memungkinkan, ya, terpenuhnya kebutuhan pelengkap sekunder, tersier yang tentunya akan sesuai dengan kesanggupan dan gaya hidup atau lifestyle masyarakat setempat, ya. Ya, karena memang lifestyle ini atau ya katakanlah apa ya, kondisi misalkan kota dengan desa kan beda, ya, kemampuan daya beli dan sebagainya. Relatif kota lebih mampu dibandingkan atau lebih kuat daya belinya dibandingkan di pedesaan sebagainya, misalkan seperti itu, ya. Atau daerah mana dan daerah mana juga, ya, seperti Jakarta dengan daerah yang di selatan kan jauh juga, ya, jadi sesuai dengan kesanggupan. Baik, jadi kita melihat bahwa kemiskinan dalam perspektif Islam ini, ya, sederhananya adalah di mana mereka memiliki ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan pokok, ya. Nah, ini kan kadang melihat indikator kemiskinan, ya, kalau BPS menggunakan indeks kedalaman kemiskinan, ya, misalkan dengan tadi pengeluaran, ya, per kapita per bulan, misalnya per bulan, ya, betul. Ya, atau Kementerian Kesehatan menggunakan indikator asupan gizi, ya, berapa puluh ribu kalori per hari per individu. Atau dulu BKKBN menyebutkan keluarga prasejahtera 1, 2, 3, misalkan rumah yang tidak ada ventilasi, ya, kemudian tidak pakai keramik atau rumah tegel, ya, masih tanah dan sebagainya, ya. Nah, kalau kita lihat tadi saudara sekalian bahwa yang terjadi saat ini adalah lebih kepada kemiskinan alamiah, ya, artinya di situ memang miskin dari turun temurun, ya, atau yang kedua dari sistem kemiskinan struktural. Artinya apa? Struktural ini adalah kemiskinan yang disebabkan kebijakan negara, ya. Contohnya apa ya? Sekarang yang terjadi ketika pemerintah menaikkan BBM, mau tidak mau berdampak kepada kenaikan harga-harga lain yang seperti kita kenal dan inflasi, ya. Nah, sehingga daya beli masyarakat kemudian akan turun dengan pendapatan yang sama, tapi pengeluaran yang lebih meningkat. Ya, meski kemudian pemerintah memberikan BLT lah, ya, bantuan tunai langsung, ya. Tapi kan pertanyaannya siapa yang akan mendapatkan? Ya, sekarang kan masih bermasalah tentang validasi data. Yang kedua, masih ada kemungkinan peluang terjadinya penyimpangan, ya, dari penyaluran sendiri. Yang ketiga, sampai kapan? Apakah akan berlama-lama? Saya pikir ini hanya seperti ibarat pemadam kebakaran, paling hanya 2-3 kali. Setelah itu ya masyarakat akan melanjutkan kenaikan harga tadi, ya, dengan pendapatan yang tidak diberikan tambahan melalui BLT tadi, ya. Jadi ini yang terjadi saat ini adalah kemiskinan struktural, lebih kepada mereka miskin dikarenakan adanya kebijakan negara. Nah, kebutuhan dalam perspektif ekonomi Islam, ya, kebutuhan pokok yang dimaksud ini, ya, tentu kaitan dan hal ini, ya, Islam membatasi, ya, atau memberikan ruang lingkup. Kemudian bagaimana pelaksanaan kewajiban tentu adalah kebutuhan ini satu hal yang asasi, ya, ya, menghindari adanya kemudorotan, ya, adanya kelaparan dan sebagainya. Dan yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ini dalam pandangan Islam adalah, ya, kita kenal dengan sandang, pangan, dan papan, ya, makanan, pakaian, dan perumahan, ya. Ya. Kemudian yang apapun ada juga kebutuhan pokok jasa. Ini asasi juga. Kenapa? Kita butuh keamanan. Kita butuh namanya pendidikan. Kita butuh adanya kesehatan. Itu adalah hal-hal yang asasi.
Jadi inilah yang harus kemudian dipenuhi oleh dalam pemenuhan pokok kita, ya, kehidupan kita. Nah, strategi apa yang kemudian dalam politik ekonomi Islam lakukan? Ya, ini ada dua sebetulnya, sudah sekalian. Pertama, mekanisme tidak langsung, artinya negara tidak langsung memberikan entah itu bantuan atau kemudian sebagainya, tapi ini harus diciptakan kondisi dan sarana bagaimana pemenuhan kebutuhan akan pokok barang dan jasa itu terpenuhi. Nah, beda yang kedua, mekanisme langsung, artinya sini negara secara langsung ya berkewajiban memenuhi kebutuhan jasa pokok tadi, ya. Mohon maaf tadi kebutuhan pokok saja untuk mekanisme tidak langsung, dan kebutuhan tidak langsungnya itu adalah pendidikan dan kesehatan. Nanti kita akan bahas seperti apa maksudnya. Nah, yang dimaksud dengan mekanisme tidak langsung, ya, jadi negara tidak langsung memberikan kepada rakyat, tapi bagaimana mekanisme ini harus dilakukan dan prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Pertama adalah dalam Islam mewajibkan bekerja bagi laki-laki yang mampu. Makanya kenapa saudara, bagi Anda nih mahasiswa laki-laki, ya, calon suami, calon kepala rumah tangga, bahkan dalam Islam disampaikan bahwa posisi laki-laki itu katakan arijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin wanita. Dan yang wajib bekerja itu adalah laki-laki, saudara. Jadi Anda mahasiswa putri, tidak ada dalam hukum Islam Anda bekerja itu hukumnya wajib. Bahkan tidak sampai pada hukum sunnah. Ya. Hanya mubah, boleh. Itu pun dengan syarat, kalau misalnya Anda yang putri misalnya itu belum menikah, maka harus ada izin dari orang tua. Apabila sudah menikah harus ada izin dari suami. Nah, realitas yang terjadi sekarang, saudara, di era persaingan saat ini, ya, justru laki-laki, ya, yang beralih fungsi, ya, bertukar fungsi peran gitu saya. Wanita yang bekerja, laki-lakinya atau suaminya kemudian mengurus rumah tangga. Itu kalau kita lihat di sinetron kan terjadinya ya mungkin secara fitrahnya ketika laki-laki direndahkan oleh wanita, di mana dia punya kewajiban untuk menafkahi, tapi satu sisi dia kemudian direndahkan karena dia tidak bekerja. Yang terjadi apa? Ya terjadilah KDRT, terjadilah perselingkuhan dan sebagainya. Ya, jadi ini dalam Islam dan saya sampaikan ya kepada yang putra, ini nanti Anda wajib, ya, yang menafkahi. Ya, kalaupun mau, ya, istilah dengan kondisi ekonomi sekarang katakan kekurangan, maka biasanya wanita ya boleh, ya, bukan sunnah, bukan wajib, tapi harus ada izin dari suami, ya. Yang kemudian yang kedua, pekerjaan yang tidak melanggar hukum syara. Ya. Misalnya ya pekerjaan-pekerjaan yang jelas nggak boleh gitu, ya. Ya, di tempat-tempat maksiat dan sebagainya, atau kemudian meninggalkan kewajiban sebagai peran seorang ibu. Ya, jadi ibu juga itu jangan kira ibu rumah tangga itu bukan sebuah profesi, itu sangat mulia. Ya, karena madrasah pertama anak itu adalah, ya, pertama adalah ibunya. Ya. Jadi kita lihat fenomena saat ini ketika wanita karir berangkat pagi, bahkan sebelum anak bangun sudah berangkat, pulang malam anak sudah tidur. Kemudian yang kedua, saat di hari libur pun harus bekerja. Jadi bahkan diserahkan kepada baby sister. Jadi si anak itu dalam perkembangan jiwanya, yang mungkin dia kenal sebagai ibunya itu bukan ibu kandung, ibu saudaranya, lebih baik lebih mengenal baby sister. Ya sangat beda lah pendidikan ibu terhadap anak dengan pendidikan baby sister yang mungkin hanya sekedar menggugurkan kewajiban mengasuh saja, kan begitu. Nah, sehingga yang kedua adalah bagaimana negara harus menyediakan lapangan kerja, dan tentu bagi laki-laki tadi, ya khususnya gitu. Ya, atau dalam undang-undang yang kita kenal, setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak dalam kehidupan, itu dalam Undang-Undang Dasar 45 kita. Sejauh mana negara menyediakan lapangan kerja seperti tadi. Ya. Atau jangan-jangan pekerjaannya juga diberikan kepada bukan warga Indonesia, warga negara asing, demikian gampang yang mereka masuk. Ya. Nah, kemudian mekanisme tidak langsungnya adalah kewajiban untuk menanggung ahli waris yang tidak mampu mencari nafkah. Jadi
Nah, ini barangkali ya hikmah. Kenapa laki-laki dua kali bagian dari wanita? Ya, itu menggambarkan bahwa laki-laki ya, kalau tadi pernah saya sampaikan, kalau wanita sudah menikah maka tanggung jawab itu diserahkan pada suaminya. Tapi laki-laki ketika sudah menikah, dia punya tanggung jawab terhadap saudara-saudaranya, terhadap orang tuanya. Maka tidak ada istilah boleh nggak memberikan zakat kepada orang tua, zakat kepada adik, zakat kepada kakak. Itu bukan zakat lagi, itu kewajiban, tanggung jawab ya laki-laki itu terhadap orang tua dan saudara-saudaranya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, negara memberikan subsidi ya secara langsung melalui Baitul Mal. Jadi Baitul Mal ibaratnya APBN. Ini kewajiban. Jadi jangan sampai urusan mengurusi rakyat ini dianggap beban. Nah, ini yang terjadi sekarang. Seolah APBN kita kemudian menjadikan berat ya, maka subsidi harus kemudian dihapus atau dikurangi lah. Tapi lambat laun juga akan hilang atau dihapuskan begitu. Ya. Atau dengan istilah kemarin banyak sekali lah pernyataan-pernyataan yang cukup menyakiti hati rakyat lah. Harga telur naik, jangan ribut sih, kata Menteri Perdagangan. Ya. Atau misalnya dulu harga cabai naik, ya tanam aja cabai. Atau dulu ketua DPR ketika harga beras naik, ya kurangilah makan berasnya gitu, makan nasinya gitu kan, gitu kan. Itu kan kewajiban bagaimana negara mengurusi umat ya, pemerintah mengurusi umat. Nah, ini subsidi ini memang hal-hal yang bisa diberikan oleh negara. Ya. Nah, kemudian yang kelima adanya penerapan pajak atau riba. Ya, ini dalam Islam bukan kebijakan yang utama justru. Ini adalah kebijakan akhir di mana Baitul Mal atau APBN negara itu dalam keadaan kosong. Ya, baru pajak diterapkan. Kalau sekarang kan pajak menjadikan primadona pemasukan negara maupun daerah. Jadi ini yang membedakan dalam politik Islam. Ya, pajak itu bisa diambil, tapi tentu adalah alternatif terakhir dan ke siapa diambilnya? Tidak semua rakyat. Hanya kaum muslimin yang agnia, yang kaya, memiliki kelebihan harta. Ya. Kepada yang lain, wanita atau yang lain tidak. Apalagi tadi kewajiban laki-laki berarti kepala rumah tangga. Ya, jadi ini luar biasa kalau kita melihat bagaimana politik ekonomi Islam dalam mekanisme tidak langsung di mana negara tidak langsung memberikan kepada rakyat, tapi mekanisme inilah yang harus kemudian dilaksanakan. Oke. Kemudian yang kedua, kalau kita, beberapa hal yang kaitan dengan dalil syar'i ya. Dalam Al-Quran itu banyak hal yang mendorong ya sama laki-laki dan sebagainya itu atau siapapun ya bagaimana hukum bekerja itu adalah fardu ya, di mana Allah sampaikan dalam surat Al-Mulk ya, bagaimana bumi ini ya akan menjadi mudah bagimu ya, berjalanlah ke selatan penjuru ya, dan bagilah makan rizki, tentu adalah rizki yang halatan thayyibah ya. Jadi halal ini juga menarik ya, menarik dalam arti ya tidak asal makan ya dan sebagainya, karena sekarang juga dengan perkembangan yang semakin ya di zaman modern ini banyak makanan, banyak produk-produk kosmetik, banyak apa ya pemenuhan yang lain ya, kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain yang sadar atau tidak sadar juga harus hati-hati ya, bahwa betul Allah kemudian memerintahkan kita bertebarlah ya kemanapun kita mencari kerja dan carilah karunia Allah, rezeki Allah ya, tapi tetap saja ya harus kemudian sesuai dengan kaidah-kaidah syara, tidak sebebas-bebasnya sebagaimana dalam sistem kapitalis. Bahkan dalam beberapa hadis Rasulullah ya pernah memegang tangan sahabat yang kasar gitu ya, ya ada nggak sih ya, ya tangan Muaz ya Muaz bin Sa'ad bin Muaz ya radhiyallahu an, tangannya kasar dia sebagai tukang gitu, tukang batu kalau tidak salah. Justru dengan bekerja kasar ini ya dengan cara halal dan sebagainya itu lebih mulia ya dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja di kantoran tanpa korupsi misalnya, atau kemudian banyak hal yang menyimpang gitu ya, sebagainya. Jadi bekerja ini satu hal yang ya dikatakan bagian dari ibadah ya, selama memang kerjaan itu adalah kerjaan yang halal kan gitu ya, yang dibolehkan dalam masyarakat Islam.
Ya tentu bagaimana seorang muslim ya dalam masalah ijarah upah mengupah diperbolehkan bekerja keras, tapi bukan kayak bekerjanya orang Jepang, gila kerja, kadang tidak tahu makna dari kehidupan dia bekerja untuk apa. Ya kita ibadah, ya mencari ridho Allah, dan tentu adalah pendapatan kita lakukan, ya tentu bagaimana kita memiliki kewajiban dalam memenuhi katakanlah bagi yang sudah berkeluarga tadi, ya menafkahi istri dan anak-anak atau keluarga dan sebagainya ya. Jadi kedudukan gaji, ya karir dan sebagainya, ya itu hal yang manusiawi. Nah, sehingga tadi katakan penyediaan lapangan kerja ini memang negara lah yang memberikan atau memberikan peluang, ya, sarana dan kesempatan kerja. Karena dalam hadis Bukhari Muslim ini hadis sahih jelas ya. Rasulullah mengatakan al imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam itu adalah pemelihara, pengatur urusan rakyat. Yang diminta pertanggungjawaban Allah nanti ya terhadap urusan rakyatnya. Ya. Jadi demikian beratnya para sahabat ketika menjadi Amirul Mukminin itu nggak ada yang mau bahkan ya. Karena apa tanggung jawabnya demikian besar. Ya, sekarang kan orang jadi pejabat itu atau menjadi pemimpin itu rebutan. Ya, kadang sikat kanan, sikat kiri gitu ya. Ya, ya ini penting untuk kemudian menjadi apa namanya renungan bagi seorang imam ya, sebagai pemimpin negara, ya, pemimpin rakyat. Nah, yang terjadi sekarang harusnya kan hubungan antara apa ya pemimpin dengan yang dipimpin atau yang rakyat ini kan hubungan yang apa memberi ya istilahnya yang mengurusi dan yang diurusi kan gitu ya. Tapi yang terjadi sekarang adalah hubungan antara penjual dan pembeli. Hubungan negara atau hubungan pemerintah dengan rakyat saat ini yang terjadi dalam sistem kapitalis adalah hubungan apa penjual dan pembeli. Dua bukti apa? Pemerintah tidak ingin rugi. Ketika harga BBM ya itu kemudian dianggapnya membebani ya, ya, ya rakyat harus harus memahami gitu ya. Jadi naiklah harga ya. Ya padahal kan ada hal yang banyak nanti kita dalam bab selanjutnya akan panjang lebar mengenai tentang kebijakan energi lah. Kenapa? Ya kita dulu bergelimang ya emas hitam ya yang disebut dengan apa, minyak bumi, tapi ya dikelola dan dieksploitasi bukan oleh kita ya. Tanah dan tanah dari kita dieksploitasi, kita beli dengan harga luar negeri. Ya kan aneh. Ya. Nah, kemudian dalam sistem ahli waris juga ya, ya jadi di ahli waris ini kan hukum yang sudah pasti ya Allah berikan jadi kita tidak bisa intervensi ya. Ya sekarang kan orang kadang tidak mau atau kaum muslimin tidak mau diatur ketika ada yang meninggal ya tentu ada memiliki konsekuensi waris. Ya. Atau waris juga memiliki konsekuensi ketika hutang ya harus dibayar, ketika piutang harus kemudian diambil sebagainya. Ya. Jadi ini tadi ya bagaimana kewajiban suami menafkahi istri, ayah menafkahi anaknya sampai sebelum dia dewasa, ya anak menafkahi dua orang tuanya. Ya. Bahkan negara berhak memaksa ya, yang mengabaikan kewajiban tadi. Ya. Jadi ya mungkin pada zaman modern sekarang banyak anak-anak yang apa ya menyerahkan orang tuanya ke panti jompo. Ya Allah, Anda rasakan seandainya Anda jadi orang tua kemudian Anda diperlakukan oleh anak-anak seperti itu, bagaimana perasaan saudara? Ini kan berbeda fisik saja saudara. Ya, orang tua kita ketika kita masih bayi, kita masih lemah tidak berdaya, bagaimana mereka kemudian ya apa namanya mengurusi kita, memandikan, menyuapi dan sebagainya. Nah, kita terbalik ketika orang tua kita dan fisik yang tua, tapi perilaku seperti bayi, sudah tidak mampu apa-apa. Kadang kan ibarat kalau pada renungannya, ada orang tua yang memiliki 9 anak itu dia bisa urus anak itu semuanya. Tapi ketika orang tua itu sudah tua, sudah pikun, sudah sakit, tak satu pun dari 9 anak itu yang mau mengurus mereka. Sangat ironis. Ya, jadi ini penting bagi kita semua sebagai renungan, sebagai anak ya. Bagaimana memperlakukan orang tua itu, apalagi di masa-masa hari tuanya yang harus kita bahagiakan. Ya, tapi justru dibuang ke panti asuhan, ke panti jompo gitu ya. Itu kan sangat menyakitkan.
ya. Dengan alasan ya supaya bisa diurus dan sebagainya. Kenapa tidak oleh anaknya? Ya. Kemudian yang lain berkaitan dengan tadi struktur Baitul Mal ya. Jadi Baitul Mal ini kalau dalam pandangan Islam itu seperti eh, bukan Baitul Mal wa tamwil di masjid ya. Ini seperti satu lembaga yang mengurus pemasukan dan pengeluaran ya. Persis kayak Kementerian Keuangan atau APBN kita. Ya. Di situ ada ya kalau dalam Islam kan ada dari zakat, ya ada dari jizyah, ada dari ghanimah, ya. Jadi banyak sumber-sumber pemasukan. Ya. Bahkan ya ahli waris yang lemah ya itu wajib kemudian disantuni. Ahlul zimah yang dulu dia non muslim kemudian membayar jizyah ketika dia miskin, ketika dia tidak berdaya, ya harus kemudian disantuni. Ya. Bahkan ya lembaga-lembaga sosial dalam arti yang di mana pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu yaitu membangun suatu rumah yang bukan dan dakik ya, jadi rumah tepung. Jadi makanan siapa yang membutuhkan silakan ya, datang ke sana. Ya. Tempat persinggahan untuk istirahat para musafir juga disediakan. Ada makanan, ada penginapan dan sebagainya. Itu negara yang memberikan. Ya. Tadi sempat disampaikan bahwa riba ya, atau pajak ini boleh diambil pada saat Baitul Mal kosong. Ya. Keuangan sangat kritis. Tapi kembali lagi, diberikan kewajiban itu kepada seluruh kaum muslimin yang berlebih harta, yang agnia, yang kaya. Dan ditarik sebatas kebutuhan ketika sudah penuh selesai. Tidak seterusnya. Nah, sekarang kan yang terjadi adalah ya tadi pajak menjadikan primadona pemasukan. Hampir 80% lebih. Baik nasional maupun provinsi, kabupaten, kota sumbernya dari pajak. Ya. Jadi ini sangat berbeda. Pajak ada, tapi tidak menjadikan faktor utama. Bahkan menjadikan alternatif terakhir. Ya, oke. Ya. Nah, oke, baik yang selanjutnya tadi mekanisme tidak langsung. Nah, sekarang apa yang dalam pandangan politik ekonomi Islam berkaitan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa. Ya, baik itu keamanan, kesehatan dan pendidikan. Ya. Jadi dalam pandangan ekonomi Islam, politik ekonomi Islam itu negara justru bertanggung jawab penuh atas jaminan tersebut. Ini 100% harusnya diberikan oleh negara. Nah, sekarang kan yang terjadi apa? Di pendidikan kesehatan terutama, dunia pendidikan dan kesehatan. Tak kala pemerintah tidak mampu memberikan fasilitas ya terhadap kesehatan pendidikan, maka diserahkan kepada swasta. Ya, sekarang apa yang dirasakan? Pendidikan makin mahal, kesehatan makin mahal. Ya. Padahal negara wajib mewujudkan agar dinikmati oleh seluruh rakyat, baik yang muslim maupun non muslim, baik yang kaya maupun miskin. Jadi tidak ada kayak misalnya kemarin BPJS ya, yang kaya kenakan sekian, ya semuanya sama sebagai warga negara. Ya. Artinya semua biaya itu ditanggung oleh Baitul Mal. Ya kita lihatlah pendidikan sekarang. Ya, Mas Kutirta sekarang saja kalau kita lihat lumayan besar ya. Apalagi yang mandiri ya, SPIN yang kemudian katanya 20 juta. Di luar dari UKT gitu. Ya. Masuk sekolah SD puluhan juta. Ya, kemarin ada beberapa dosen kita yang ingin sekolah apa tuh? Bukan full day ya, apa boarding school ya. Saya tanya berapa sampai 40 juta. Itu baru masuk SD. SMP, SMA dan sebagainya. Ya. Kesehatan juga ketika sakit walaupun sekarang dengan adanya BPJS dan sebagainya ya. Ya ada, tapi tidak bisa tercover semuanya atau semua masyarakat bisa menikmati. Jadi ada istilah mengatakan orang miskin dilarang sekolah karena sekolah tidak mahal. Orang miskin dilarang sakit karena sakit sekarang mahal. Dan orang miskin dilarang mati karena mahal juga sekarang mahal. Apalagi kalau matinya dikubur di San Diego Hills ya, atau di Al Azhar ya, yang di daerah Karawang itu. Ya, mungkin harganya katanya ratusan juta. Jadi siapa yang bisa dimakamkan di sana untuk rumah masa depan ukuran 2x1? Ya mereka yang punya uang. Ya. Ya sekarang kalau masih di daerah kampung-kampung mungkin orang meninggal masih ada tanah wakaf ya atau tanah bersama gitu. Tapi kalau di kota-kota besar itu mahal di Bandung saja untuk di daerah
Taman Pahlawan itu harus bayar jutaan, ya, lagi yang depan dan sebagainya. Bahkan tiap tahun harus register, bayar lagi, kalau enggak bisa nanti diganti makamnya dengan orang lain. Demikian juga kesehatan. Ya. Jadi ini yang kita lihat bahwa pendidikan dan kesehatan ini sepenuhnya ya negara yang bertanggung jawab. Ya. Jadi saat ini ya kalau kunci pembangunan adalah sumber daya manusia, ya disitulah kemudian peran negara dalam mensupport, ya dari sisi pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Ya kalau dalam ini kan bagian-bagian yang membangun dari indeks pembangunan manusia IPM kan ya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya, ya, dan seterusnya. Jadi pendidikan yang murah dan gratis, tentu dengan kualitas, ya bukan murah berarti kemudian murahan gitu ya, pada kualitas. Ya tentu ini satu hal yang selain berkualitas secara pendidikannya juga ya terjangkau atau mungkin boleh dikatakan murah dan atau sampai gratis. Ya. Nah, jaminan keamanan ini juga bagian dari ya karena Rasulullah SAW sendiri pernah menyampaikan ya, barang siapa yang kemudian ya ya artinya Rasul menjamin adanya keterpeliharaan darah-darah mereka dan harta mereka. Ya. Apalagi dengan ahlu zimmah. Siapa yang merupakan ahlu zimmah atau Rasul akan berhadapan dengan. Ya. Jadi ini penting ya. Ya kita lihat sekarang demikian gampangnya nyawa orang melayang. Ya kemarin kasus Sambo gitu ya. 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 Apa tidak memikirkan bagaimana keluarganya dan sebagainya. Ya itulah yang terjadi. Masalah harta main bunuh, masalah perempuan main bunuh, masalah sepele main bunuh, masalah cepi main bunuh dengan gampangnya. Padahal dalam Islam ya terhadap masalah tertumpahnya darah mereka akibat terbunuh ya apa balasannya? Kisos, dibunuh kembali. Ayatnya sudah jelas apa yang kemudian saya sering sampaikan dalam Al-Qur'an ya. Ya kemudian kalau kita bicara tentang puasa, ya ayu auzubillahi minasyaitonir ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul syiyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Redaksi yang sama saudara dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ya kutiba alaikumul qisas. Telah diwajibkan atas kalian untuk melakukan qisas. Jadi sama, qisas juga adalah wajib. Wajib yang Allah taklifkan, Allah bebankan kepada negara. Ya sekarang ini bagaimana lihat ya hukum-hukum kita. Ya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya. Jadi ini ya siapapun ya warga negara ya kemudian dalam Islam terpelihara darah mereka, jiwa mereka dan harta mereka. Ya makanya dalam Islam itu tidak ada istilahnya mohon maaf ya satpam gitu. Karena keamanan sudah dijamin oleh negara. Siapa? Ya pertama ya adalah apa namanya? Surto ya, polisi. Jadi polisi itu adalah garda terdepan dalam pengamanan dalam negeri. Kalau luar negeri barulah tentara. Nah, JAIS atau JAIS ya. Itu hubungan dengan perlindungan negara terhadap serangan luar negeri dan sebagainya. Nah, jaminan kesehatan ini didasarkan pada dalil ketika Rasulullah SAW pernah mendapatkan dokter ya. Dan Rasulullah jadikan dokter adalah dokter kaum muslimin, ya. Yang kemudian ya dari Raja Mesir ya. Ini kemudian Rasulullah berikan untuk fasilitas umum, ya. Demikian juga bagaimana Baitul Mal ini ya memberikan bantuan kepada ya kalau musibah dulu ada yang terserang penyakit dan sebagainya ya termasuk bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ya memberikan bantuan pada kaum muslimin terserang lepra ya diberikanlah rumah apa ya sebutnya ya rumah sakit lah gitu untuk penyembuhan mereka. Bahkan dalam musibah-musibah di Syam ya yang terjadi penyakit wabah penyakit ya di lockdown itu sudah ada pada zaman Islam. Jadi lockdown itu bagaimana tidak menyebar keluar tapi di lockdown dan itu diberikan bantuan kesehatan ya termasuk bantuan pangan dan sebagainya. Ya. Jadi ini sudah pernah dicontohkan. Menangani wabah-wabah seperti pandemi kemarin, COVID dan sebagainya. Ya, kalau di lockdown dianggap penting, ya di lockdown seperti itu.
ketika Umar datang ke Syam dan dikabarkan ada wabah di sana, kemudian suruh pulang. Tapi suruh pulang juga nggak kemudian membiarkan mereka sendiri ya. Dikirim bantuan medis, dikirim tenaga medis, dikirim pangan dan sebagainya, sehingga mereka terjamin lah. Ya. Nah, apa yang kemudian kita lihat dalam jaminan pendidikan juga, ya, pada masa Rasulullah menjadikan tawanan perang Badar itu bisa dibebaskan mereka, tapi dengan syarat mereka harus mengajarkan kepada 10 orang Madinah baca tulis. Ya, jadi menggambarkan ya pendidikan yang penting. Ya. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, diwajibkan atas kalian tolabul ilmi. Tolabul ilmi mencari ilmu, ilmu apa? Ilmu agama yang pertama. Ya. Adapun ilmu-ilmu lain itu fardu kifayah, saudara. Tapi individu kita sebagai seorang muslim wajib kita adalah mencari tsaqafah Islam. Kemudian jaminan pendidikan yang pada Khalifah Umar bin Abdul bin Khattab ya. Ini gaji seorang guru ngaji ya, itu 15 dinar pada saat itu. Ya. Kalaulah kemudian 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas ya. Dikalikan 15 nih, hitung-hitung 63,75 gram. Ini per bulan ya. Dikalikan dengan harga emas sekarang nih, saya tadi cek harga emas antam itu, aneka tambang itu 952.000. Jadi seorang guru ngaji TPA itu mendapatkan gaji 60,6 juta, sudah luar biasa. Apalagi gaji dosen ya, harusnya lebih besar daripada itu. Ya. Atau dalam masalah Khalifah Umar bin Khattab juga sebagai orang intelektual itu mengganjar ya hasil karya pemikirannya. Ya. Ya makanya kenapa dalam Islam itu khasanah sakofah Islam itu demikian berkembang. Dia seorang intelektual, dia seorang ulama. Ya, ya seperti Ibnu Khaldun, ya Ibnu Rus, ya, kemudian Ibnu Sina, ya, yang ahli kimia, ya. Terus apalagi kalau satu lagi tuh yang kedokteran, ya, itu mereka pakar-pakar ilmu, tapi juga mereka seorang ulama, ya, sehingga oleh Khalifah Umar bin Khattab itu besar karya, ya, ciptaannya, bukunya itu ditimbang dengan berapa berat buku yang dia bikin, gitu. Jadi kalau kita textbook itu ada 2 kilo, ya dapatlah 2 kilo gram emas itu. Masya Allah. Ya. Penghargaan terhadap ya pendidik atau karya ya seorang intelektual. Ya. Jadi ya kita bukan bernostalgia ya pada masa Khalifah Bani Umayyah, kita kenal dengan pusat peradaban ya, bukan Cordoba juga yang sudah ditaklukkan pada saat itu. Ya di Spanyol itu sebagai pusat apa namanya ilmu pengetahuan. Jadi orang berbondong-bondong datang bicara kedokteran, bicara tentang apa namanya kapal terbang dan sebagainya itu ada. Ya, jadi bukan dari barat sebetulnya. Mereka justru mengadopsi dasar-dasar ilmu-ilmu dari para intelektual Muslim. Ya. Sampai kita kenal dengan peristiwa apa tuh yang di Irak ya, atau Irak atau Iran ya. Yang kemudian oleh tentara Mongol itu kemudian perpustakaan itu buku-bukunya dibuang ke sungai sampai sungai itu berwarna karena tinta-tintanya ya bukan tinta anti luntur dulu mah ya. Sehingga ya ya luntur gitu ya. Ya, luar biasa itu. Sampai sungai itu berubah warna karena hasanah karya buku-buku itu kemudian dibuang ya di sungai itu. Jadi ini saudara sekalian kalau kita melihat ya dari semuanya ini maka bagaimana politik ekonomi Islam ini satu hal yang tadi mengatur ya beberapa aspek sehingga yang kemudian kita melihat dari dua pendekatan secara mekanisme tidak langsung dan mekanisme langsung. Sehingga kalau itulah kemudian diterapkan pada saat ini luar biasa. Sekali lagi kita tidak bernostalgia dengan masa-masa jaya kemasan ya, di mana pusat peradaban. Sebenarnya kita itu ya tanggung jawab kita ya adalah mempertahankan dan meningkatkan bagaimana peradaban manusia ya yang beradab juga beradab ya sekarang kan justru semakin apa ya semakin miris ya, ya.
bagaimana etika moral ini sudah hilang, rasa malu sudah tidak ada pada orang gitu. Ya, itu kan adab-adab yang memang diajarkan, gitu. Sopan santun, kejujuran. Ya. Ya. Sekarang banyak orang berbohong dianggap biasa, orang jujur dianggap aneh. Ya. Baik, barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi bicara politik ekonomi Islam ini luar biasa ya. Jadi politik bukan hanya seni dalam pandangan Barat mencari kekuasaan, tapi di ayat su'udul ummah. Bagaimana Islam memberikan penyelesaian terhadap problematika mereka manusia dalam level individu, dalam level masyarakat, bahkan dalam level negara. Islam mampu menyelesaikan solusi. Jadi kalau saya mengatakan Islam is solution, bukan sebagai alternatif. Ya, karena itu kan sering kadang saya juga bertanya, apa sih yang ditakuti dengan Islam? Ya kenapa orang takut bicara Islam, orang malu bicara Islam? Karena ya emang stigma sekarang itu kesannya Islam radikal, Islam intoleran, Islam teroris. Ya, ya kalau kita lihat teroris, coba lihatlah ke Barat. Yang mereka menghancurkan ketika Amerika menghancurkan Irak, apa itu tidak dikatakan teroris? Islam kemudian menyerang Rusia, Amerika menyerang Rusia, menyerang Suriah, Afghanistan, saudara kita di sana. Ya. Apa bukan itu teroris? Ya. Jadi inilah yang ya kita memberikan satu kesadaran ya, terutama kita sebagai kaum muslimin ya, yang Allah berikan kita Islam ini dengan rahmatan lil alamin. Bahkan dalam ayat-ayat mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, bahwa Islam ini memang yang menjadikan rahmat bagi seluruh manusia, baik yang muslim maupun non muslim. Ya. Jadi ini ya mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini memberikan satu wawasan ya bagi tentang politik ekonomi Islam ini ya, barangkali mudah-mudahan semakin kita terbuka bagaimana syarat Islam ini memberikan satu jawaban terhadap problematika di tengah manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangannya. Apabila ada hal yang tidak berkenan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.